Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Zulmawati dengan NIM 21042146, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini, saya akan membahas materi Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Aldri Finaldi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Materinya yaitu menganalisis area hukum dengan indikator yang pertama hubungan hukum, yang kedua cakap hukum, dan yang ketiga kewenangan berhak. Materi pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, atau hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan benda. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan. Contohnya, si A menjual rumahnya kepada si B, dan si B pun berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas. Dalam contoh, di atas adalah objeknya yaitu rumah. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Contohnya, A dan B mengadakan hubungan sewa-menyewa rumah. Selanjutnya adalah syarat-syarat hubungan hukum. Yang pertama, adanya dasar hukum yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum tersebut. Yang kedua, adanya peristiwa hukum. Materi selanjutnya adalah cakap hukum. Cakap secara hukum merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukum tersebut. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak kecuali karena mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang cakap adalah orang yang telah berdewasa atau berusia 21 tahun dan berakal sehat, sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Kecakapan hukum atau lebih sering disebut dewasa merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Menurut pasal 330 KUHP Perdata, seseorang yang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin sebelum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang, yaitu yang pertama, seorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 21 tahun dan telah mendapat surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Yang kedua, anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Yang ketiga, seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. Yang keempat, orang laki-laki yang telah berumur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan. Yang kelima, pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. 6. Anak yang telah berumur 15 tahun dapat menjadi saksi. 7. Seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampunan karena boros dapat membuat surat wasiat dan melakukan perkawinan. Yang kedelapan, istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian, perkawinan, pemisahan meja dan ranjang, serta menuntut pemisahan harta kekayaan. Materi selanjutnya adalah kewenangan berhak. Kewenangan berhak yaitu kewenangan untuk menjadi pendukung dan hak dan kewajiban.
Kedua, kewenangan berhak mulai ada sejak manusia dilahirkan, yang mana hal ini didasarkan pada pasal 2 KUA Perdata, kecuali ada kepentingan yang menghendaki. Yang ketiga, kewenangan berhak seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sifatnya membatasi kewenangan berhak. Kewenangan berhak setiap manusia tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja. Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan untuk mana diberikan kewenangan bertindak, sehingga tidak ada ketentuan umum tentang kewenangan tersebut. Sekian penjelasan materi tentang menganalisis area hukum. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, dan semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.